Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Prianto dalam program Tokoh Kita. Ya, kali ini tokoh kita ini sangat istimewa. Belum ya. jadi tokoh. Ya, biasanya kita di studio, tapi kali ini Ratas TV diundang. Nah, oleh tokoh yang sangat istimewa ini, ya nanti saya perkenalkan. Karena ke studionya jauh. Iya, namanya adalah Ibu Rani Maulani, Bu ya. Ya. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mas Agus. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang saya Bu Rani. Sama-sama, sebenarnya kan harusnya saya yang ke studio ya. Iya. Tapi waktunya udah mulai mepet. Iya. Menjelang masa tenang, jadi Iya. untuk ke BSD tuh kayaknya Cukup waktu, sulit ya. gitu. Tapi alhamdulillah pemirsa Ratas TV, khususnya ya Anda warga DKI Jakarta. Ya, saya perkenalkan sedikit dulu. Nanti kalau ada yang kurang, Bu Rani mau izin ditambahkan. Oh iya. Bu Rani Maulani ini adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Beliau juga di struktur adalah Sekretaris DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Iya. Kemudian dalam catatan Ratas TV juga beliau pernah menjadi ketua fraksi Partai Gerindra dari DKI Jakarta. Jadi ketua DPC juga. Iya, ketua DPC juga pernah. Jakarta Barat, Bu. Barat tuh. Betul, ya. Terus kemudian yang hebat lagi adalah beliau ini sudah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta 3 periode. Nah, betul Bu? Ya. Nah, insya Allah kali ini keempat Bu ya. Ya. Amin. Dan spesial lagi adalah hari ini adalah hari ulang tahun Partai Gerindra. Ya. Saya dan teman-teman dan juga masyarakat mengucapkan selamat ulang tahun Partai Gerindra Bu. Terima kasih ke 16 tahun. 16 tahun, Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi kado yang istimewa buat Pak Prabowo juga Bu ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, baik. Bu Rani, ini sebelum kita menanyakan lebih jauh, ini jauh mana nih konsolidasi teman-teman Gerindra di DKI? Ya, ini kan fraksi kan kepanjangan tangan dari partai. Bu Rani itu juga pasti. Yang pasti kalau saya lihat, saya hampir 2 bulan belakangan jarang bertemu teman-teman fraksi karena kami semua fokus di dapil masing-masing. Karena untuk DKI Jakarta sendiri bukan hal yang mudah untuk bisa memenangkan Prabowo dan Gibran gitu. Tapi insya Allah kami selalu optimis, kami selalu berpikiran positif karena itu selalu diajarkan di Partai Gerindra. Apapun yang kita lakukan adalah berjuang, fokus, solid, itu aja. Untuk hasil semaksimal mungkin itu haknya yang di atas ya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa sesuai dengan ekspektasi gitu. Amin. Karena buat Gerindra, buat kadernya pun perjuangan Bapak mencalonkan diri sebagai presiden juga bukan yang pertama. 2 kali kita bisa dibilang kalah ya. Mau kalah curang kalah kalah gitu. Tapi alhamdulillah tidak mengendurkan semangat Gerindra untuk terus mengusung Bapak ketua umum kita untuk jadi presiden. Dan insya Allah di tahun 2024 bisa menjadi wujud dari hasil perjuangan kita selama 16 tahun gitu. Karena buat kami mau 10 tahun terakhir presidennya tetap buat kami dari 16 tahun lalu adalah presidennya tetap Prabowo Subianto gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Ya pemirsa, satu lagi lupa, sebenarnya beliau saat ini ada juga caleg, caleg DPRD DKI Jakarta dari Dapil 9 ya. Dapil 9 itu Kecamatan Cengkareng, Tambora, dan Kalideres. Ya pemirsa, ini jangan lupa ya, ini beliau ini juga caleg nih, ini terutama yang warga daerah Cengkareng, Kalideres dan Tambora. Ya ini menurut saya biar lihat kan gitu. Nah, oke, Bu, tentu juga saat ini Bu Rani sangat padat waktunya ya kan, membagi waktu di Dewan maupun juga turun ke lapangan. Nah, untuk ini kan ya insya Allah Bu Rani akan menapaki lah, kalau insya Allah diberi amanat lagi akan masuk menjadi anggota Dewan yang periode yang keempat Bu ya. Insya Allah luar biasa ini ya kan. Artinya kan berarti Ibu sudah dipercaya oleh konstituen oleh masyarakat. Nah, sampai detik ini masyarakat konstituen Ibu juga sangat mengharapkan lagi Bu untuk menjadi wakil rakyat lagi Bu. Iya. Rani sih kalau mau ditanya seperti itu harusnya tanya ke masyarakat ya, bukan ke Rani ya. Nggak bisa dibilang. Tapi kalau misalnya dilihat dari proses selama 3 periode ini, alhamdulillah
masih bisa dipercaya, diberikan amanah. Karena memang saya nggak pernah neko-neko juga untuk jadi anggota dewan gitu. Beberapa setiap pergantian periode sebenarnya dari partai sudah menawarkan untuk naik tingkat gitu ya, misalnya maju DPR RI atau ya maju DPR kayak gitulah gitu. Tapi saya bukan di DPRD bukan sekedar berkarir gitu, tapi memang niatnya ingin bersama masyarakat. Kalau di DPR RI menurut saya saat ini saya masih belum bisa merangkul banyak kecamatan. Kan kalau DPR RI itu luas sekali gitu. Saya masih ingin bekerja yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu di DPRD, karena implementasi itu lebih dekat tuh masyarakat bertemu dengan DPRD, karena skop kita mungkin agak lebih sedikit dari DPR RI, dan warga bisa berkeluh kesah dengan kita tuh lebih dekat gitu. Karena kalau misalnya di DPRD sendiri selama 3 periode sayanya muter di tempat yang sama dalam 1 tahun tuh nggak bisa dibilang mudah. Bisa balik lagi mungkin 1 tahun 1 kali kita kembali ke tempat kita bertemu konstituen aja sudah alhamdulillah ya. Tapi ya itu tadi, karena kita punya tim di lapangan, jadi yang jauh bisa terasa dekat, yang dekat tidak dijauhkan gitu kan, kayak gitu. Atau karena perintah dari Pak Prabowo langsung, Mbak Rani, Anda tetap di DPRD DKI, jangan DPR dulu. Oh, sebenarnya enggak sih. Enggak juga dari Bapak. Tapi memang sayanya masih pengen di DPR, karena saya merasa di DPRD ini ada goal yang belum kita selesaikan gitu kan. Kayak beberapa sistem yang Rani perjuangkan dari 2009, alhamdulillah sudah mulai signifikan. Waktu 2009 pertama kali saya masuk ke DPRD, rasanya masyarakat menggunakan ambulan dari Pemprov DKI itu sulit gitu. Alhamdulillah sekarang dengan 118 kita perjuangkan ambulan dari Pemprov tuh sudah bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat di DKI. Kan kalau udah mencapai hasil, hasil tuh kayaknya ada kepuasan dan rasa senang sekali gitu, karena bisa membuat masyarakat mendapatkan haknya untuk fasilitas di DKI. Nah, Rani rasa apa yang Rani perjuangkan tuh belum maksimal. Jadi Rani sama ingin mengantarkan Bapak sebagai presiden dulu gitu. Kalau setelah 4 periode ini entah masuk ke 5 periode nanti naik tingkat atau jadi apapun, yang penting saya masih bisa berbuat dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya DKI Jakarta. Luar biasa pemirsa, ini Ibu Dewan yang satu ini luar biasa. Bu biasa di luar. Bu Rani, kira-kira selama 3 periode ini apa saja sih masyarakat ingin tahu yang sudah diperjuangkan oleh Gerindra kan? Ya baik secara fraksi maupun Ibu di komisi kan itu kan. Mungkin bisa dijelaskan masyarakat juga biar tahu ini loh hasil karya Gerindra, hasil karya teman-teman misalnya. Jadi 13 tahun saya ada di Komisi E. Komisi E itu kan bergerak di kesejahteraan masyarakat. Saya konsisten membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya di rumah sakit, misalnya kamar yang susah gitu ya, bantuan rekomendasi atau pengawalan untuk pasien yang membutuhkan ruang ICU, membutuhkan operasi lebih cepat. Kan kadang operasi terjadwal tapi pasien rasanya sudah ingin disegerakan gitu ya. Itu konsisten 13 tahun. Tapi 2 tahun terakhir setelah menjadi wakil ketua DPRD, saya dipercaya jadi koordinator Komisi B. Tapi Rani tetap menjalankan tugas Rani sebagai untuk membantu masyarakat khususnya pendidikan dan kesehatan, karena itu memang concern Rani di DPRD. Jadi 2009 saya concern di 2 hal tersebut gitu. Karena saya merasa belum ada sistem yang established untuk masyarakat kita mendapatkan haknya di bidang kesehatan. Kan waktu saya ngalamin dari 2009 tuh ada namanya program kesehatan SKTM Gakin. Selanjutnya diganti ada Jamkesda. Sekarang kita udah pakai BPJS. Dan BPJS sendiri kan belum semua masyarakat paham bagaimana menggunakan BPJS, bagaimana mendapatkan apa saja sih hak-hak di BPJS kan gitu. Nah, saya berpikir kalau ada akses anggota dewan, mungkin masyarakat bisa terbantu. Tapi bayangkan kalau yang tidak punya akses tersebut. Untuk itu kan kita harus bisa membangun sistem kesehatan yang mumpuni supaya masyarakat ya nggak harus karena ada
ibaratnya titipan dari dewan di rumah Iya, sakit kan. iya. Itu makanya yang masih terus saya perjuangkan di situ. Iya. Contohnya salah satunya tadi, dulu kita susah pakai ambulan DKI Iya. gitu, karena memang armadanya mungkin banyak tapi mungkin sistemnya tidak terkoneksi. Iya. Sekarang udah lebih canggih ya. Makanya di 2010 alhamdulillah saya punya ambulan pribadi untuk Jakarta Barat karena saya waktu ketua DPC. Saya punya ambulan pribadi untuk membantu masyarakat seputar dapil saya untuk bisa ke rumah sakit gitu ya. Ambulannya memang ada ambulan untuk sakit dan ambulan untuk jenazah, karena dua ambulan tersebut saya tidak mau samakan gitu, karena kan sakit kita berharap yang kita angkut nih kan pasiennya masih bernyawa pengen sembuh. Sedangkan kalau yang jenazah kan mengantarkan pasti penuh rasa duka. Dan memang dari segi kesehatan ambulan jenazah itu setelah dipakai untuk jenazah harus dibersihkan karena memang takut terindikasi ada kuman dan lain-lain. Makanya tidak dicampur. 2010 dibantu abang saya punya ambulan pribadi dan alhamdulillah menginspirasi Gerindra di program saya diadopsi sama Bapak, sama Pak Prabowo, sama Pak Hasim. Akhirnya saat ini Gerindra sudah punya 600 lebih ambulans se-Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa Raras TV, ini jadi kalau ada lihat ambulan dari Gerindra itu inspirasi beliau ini, ya kan Bu Rani? Saya sekarang udah nggak punya ambulan, karena ambulan tersebut saking masyarakat membutuhkan, akhirnya ambulan tersebut terpaksa harus dikubur. Ya karena mungkin waktu itu sempat semua ambulan turun mesin. Kalau kita ganti mesinnya itu jauh lebih mahal dibanding beli baru. Tapi beli baru juga waktu itu saya nggak punya cukup uang untuk beli baru. Tapi karena memang saya berpikir di DKI sudah tidak terlalu sulit dan di partai sudah punya banyak ambulan, jadi Rani bisa mengakses kalau kebutuhan ambulan di dapil melalui AGD, ambulan gawat daruratnya Pemprov DKI, atau sekarang ambulannya ada di partai itu di bawah naungan Kesira, Kesehatan Indonesia Raya. Jadi karena kita punya ambulan, akhirnya di Gerindra tuh ada Badan Kesehatan Indonesia Raya yang menaungi para dokter dan tenaga kesehatan serta ambulan se-Indonesia. Luar biasa. Bu Rani, ini Anda bisa menginspirasi tadi ambulan ya? Kenapa Pak ambulan? Kenapa tidak yang lain itu? Jadi di dapil saya di daerah Kalideres itu saya punya konstituen di namanya Kampung Belakang. Di sana tidak ada angkot yang melintas. Jadi waktu tahun 2010 tuh saya sering banget. Kebetulan saya punya tim kader-kader kesehatan di Rumah Sakit Cengkareng. Jadi kita kalau bawa pasien tuh harus naik motor bertiga. Dari bertiga saja kan sudah berbahaya, kan? Tapi kalau pasien dinaikin motor berdua sama pengemudi motor pun tidak mungkin karena dalam kondisi kurang sehat. Kalau waktu itu kita sempat sewa angkot lah. Angkot memang tidak masuk kampung belakang secara detail gitu, tapi ada di sekitar Kalideres. Kalau menyewa angkot pun butuh waktu sekitar 1 jam untuk negosiasi dan angkotnya mau gitu. Lama juga ya. Lama juga gitu. Makanya masyarakat banyak menggunakan motor biar cepat masuk ke AGD kan, ke IGD. Ke IGD itu dan itu beresiko buat ini, dan waktu itu juga belum ada angkot yang masuk ke wilayah Rumah Sakit Cengkareng. Jadi memang cukup sulit aksesnya. Jadi saat itu kebetulan saya mau berangkat jadi petugas haji, dapat dari DPRD ya. Terus saya bilang sama tim, kira-kira sebelum saya mau berangkat haji, kira-kira apa yang mau kita doakan di sana? Terus harapan teman-teman apa yang mau kita berikan yang sangat urgent untuk masyarakat? Teman-teman menyarankan untuk ambulan karena memang kita banyak sekali sampai saat ini permohonan bantuan untuk orang sakit ya di rumah sakit, untuk mengurusi orang-orang yang ada kendala di rumah sakit. Jadi teman-teman terpikir untuk ambulan. Waktu saya cerita sama abang saya, saya mau punya ambulan, terus abang saya bantu fasilitasi dengan mencicil belinya apa segala macam. Tapi itu doa sebelum saya berangkat haji. Masya Allah. Nah dari situ akhirnya konsisten aja sih sebenarnya, karena memang mungkin dari masyarakat yang dibantu mulut ke mulut mereka jadi tahu, dan akhirnya Gerindra melihat
pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat real, mendampingi masyarakat. Karena sebenarnya sih intinya juga bukan di ambulannya, tapi di orang-orang yang mau mendampingi proses kendala di para pasien ini, gitu kan. Kalau tidak punya kekuatan secara kedudukan dan lain-lain juga tidak mudah. Gitu. Mungkin akhirnya jauh lebih mudah ketika saya udah di DPRD, teman-teman tim kesehatan di rumah sakit ya, kader-kader kesehatan ini jauh lebih kuat gitu, karena bisa Rani kuatkan di tingkat atasnya gitu. Karena kan kalau dulu sebelum jadi anggota dewan kita sudah konsisten sebenarnya membantu masyarakat seputar Jakarta Barat. Kalau kita telepon dulu waktu belum jadi anggota dewan, mungkin kalau kita telepon di direktur rumah sakit nggak dianggap ya, agak nggak dianggap. Tapi pas sekarang udah pasti nggak mungkin bukan direktur lagi, saya mungkin bisa mulai minta bantuan untuk di backup oleh kepala dinas kan gitu. Salah satunya yang kalau ditanya gini, katanya nggak ngejar karir gitu ya, atau katanya nggak ini banget sama dia, tapi satu hal yang membuat saya tetap berjuang di DPRD yaitu tadi gitu, karena saya bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya dengan membackup secara birokrasi di atas gitu. Luar biasa. Pemirsa, mungkin inilah salah satu kepercayaan masyarakat sehingga beliau diamanahkan lagi. Ya, mungkin barangkali kalau masyarakat atau maaf kalau beliau naik ke DPR ini ya kasihan juga mungkin kalau bukan dapilnya ya gitu kan. Tapi semua itu ada hikmahnya Bu ya. Artinya ini bagian dari proses yang beramal juga Bu ya, berjariah Bu ya. Iya, karena memang dari dulu saya lebih senang kerja sosial kan gitu. Dan kalau misalnya sekarang 4 periode bisa dibilang sudah cukup belum gitu. Tapi insya Allah kalau next gitu ke depan, kalau sekarang kita udah mulai punya banyak kader siapapun, dan sekarang udah mulai punya orang-orang yang bisa membantu banyak orang di lapangan dengan backup anggota dewan. Ibaratnya Rani sudah memberikan ilmu ataupun pengalaman kepada teman-teman anggota dewan yang lainnya gitu ya. Jadi ke depan pun kalau partai bilang, Rani juga mungkin juga ya kayaknya jadi dewan kalau kita dulu bilang ya bangkotan gitu ya. Dewan abadi. Dewan abadi gitu. Tapi memang sesuai dengan ininya aja, sesuai dengan waktunya. Karena saya percaya setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ya, pemirsa luar biasa, itulah komitmen Gerindra juga ya, bahwa Gerindra selalu ingin dekat dengan masyarakat, dengan rakyat, karena bantu masyarakat ya Bu ya. Ya kan? Itu mungkin pesan dari Pak Prabowo juga kan, agar selalu masyarakat. Bukan cuma pesan Bapak, yang membuat saya bertahan sampai 16 tahun di Partai Gerindra adalah kenapa dulu waktu awal ada partai, saya tuh bukan siapa-siapa gitu ya, saya bukan anak tokoh. Untuk masuk ke politik pun ibaratnya saya diceburkan, karena 2009 itu kan proses pertama kali 30% perempuan. Saya masuk di Gerindra tuh masuk di relawan, di Satria, di saya partai, Satuan Relawan Indonesia Raya. Jadi kerja kita itu adalah ketika ada kita tuh lebih ketanggap bencana, ketika ada musibah, mau kebakaran, banjir, kita turun bersama masyarakat, menghimpun bantuan lalu kita salurkan kan gitu. Nah, dari 2009 ketika terpilih, ya fokus Rani tetap di situ, dan Bapak memang banyak sekali. Kita tuh kan semua kader Gerindra tuh pasti melewati tempaan pendidikan secara semi militer di Hambalang gitu ya. Jadi kita diajarkan toleransi, kita diajarkan rasanya harus berbagi gitu ya, sharing, terus kita diajarkan untuk tidur sama rata di tempat yang sama. Pokoknya memang pendidikannya semi militer gitu. Jadi ternyata waktu itu kan kalau dipikir ngapain sih baris berbaris gitu ya, hari gini udah sempat ngomel. Tapi setelah kalau selesai dari setiap pendidikan itu maknanya luar biasa. Kalau di baris berbaris itu kan kita bukan cuma sekedar belajar barisnya, tapi kan belajar koordinasi, belajar untuk bisa menyesuaikan satu sama lain, belajar untuk menurunkan ego. Karena kalau salah satu aja semuanya kan dihukum satu peleton gitu ya. Koordinasi, toleransi, solidaritas gitu ya. Terus kalau makan, mungkin kalau kita makan di rumah nggak mikirin tuh mau ayam buat siapa, buat siapa gitu. Tapi kan kalau di
di tempat pelatihan sama-sama, walaupun kita udah jadi anggota dewan ya saat itu gitu kan, egonya juga udah ada. Makan harus ditahan gitu, dalam arti satu grup tuh jangan sampai tidak ada yang kebagian gitu. Mandi pun harus mengatur waktu supaya tidak ketinggalan dan tidak rebutan. Itu penting banget sih, makanya yang membuat menurut saya tidak membanggakan. Saya bangga ya sama Gerindra gitu, tapi saya tidak membesar-besarkan, dalam arti di partai ini kami memang diajarkan untuk tidak pusingin urusan orang lain. Jadi nggak pernah yang Gerindra tuh nggak seneng banget ribut-ribut gitu. Jadi kita lebih seneng buktikan dengan kerja nyata, fokus, solid. Karena kompak itu menurut saya, kalau kita solid, insya Allah apapun halangannya, kendalanya bisa kita lakukan kita atasi bersama. Tapi mau kita ibaratnya mumpuni gitu, surplus banyak uang, tapi kalau nggak kompak rasanya apa gitu kan? Nah, di Gerindra sendiri fraksi yang saya selalu jaga sama teman-teman ya itu kita harus solid, karena kalau solid misalnya gini, masih orang mungkin kalau lawan ya partai lain melihat kita sering banget kumpul, ngumpul aja gitu, mau ngopi, mau makan gitu, karena menurut kita ngumpul apa sih kalau nggak makan kan gitu, karena itu kampung tengah itu urusannya paling berbahaya ya menurut saya. Padahal kita nggak ngomong apa-apa, tapi partai lain kalau melihat kita solid, mereka akan panik sendiri gitu. Padahal kita nggak mulai karena mungkin tidak mudah dipecah gitu. Saya ngerasain solid itu penting. Sebenarnya saya belajar juga dari partai lain ya. Waktu tapi periode menurut saya PKS yang lama ya. Waktu saya pernah ikut bersama beliau mereka waktu Palestina yang dulu. Barikadenya tuh luar biasa. Terus kalaupun untuk data C1 harus kita akui dari dulu yang paling rapi kan memang partai PKS. Jadi apa yang baik dari partai lain kan boleh kita untuk adopsi gitu ya. Tapi kalau misalnya itu bukan berarti kita jadi kayak PKS, tapi ilmu-ilmu mereka kok bisa solid ya, kok mereka bisa kompak. Dan saya ngelihat waktu itu setiap partai PKS ada kegiatan, simpatisannya tuh datang terus bawa tikar, makan sendiri, ngerapiin sendiri, buang sendiri. Itu kan berarti yang harus kita tumbuhkan bersama adalah perasaan kompak bersama gitu. Kenapa sih kita ada di partai ini? Kenapa sih kita dukung Pak Prabowo gitu? Makanya di Gerindra ada pelatihan semi militer tadi dalam mereka menumbuhkan jiwa korsa kan bahasa ini militernya Bu ya. Jiwa korsa, jiwa kebersamaan Bu ya. Iya, bukan gini. Enggak, kan kita semi militer ya, karena kita orang juga mikir mau jadi apa diajarin militer, tidak, tapi kan dalam ilmu kemiliteran itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa. Karena jadinya karena kalau waktu kita pelatihan di sana, kita bangun udah pasti dari subuh kan gitu. Mandi nggak bisa, kan di rumah bisa pakai air hangat gitu ya. Terus sampai tempat tidur pun kita harus bereskan dan harus satu garis. Sampai dulu kita tuh sampai harus bekerja sama satu sama lain, siapa yang nyapu barak, siapa yang ngepel, siapa yang masang ini. Kita punya telegrafia untuk meluruskan tempat tidur kita sama-sama. Lipetan selimutnya harus sama. Nah itu gitu, untuk menjaga kebersamaan itu butuh kerja tim. Kerja tim bukan hal yang mudah kalau masing-masing masih naruh ego. Itu menurunin egonya tuh nggak gampang, dan ego itu nggak bisa diturunin siapa-siapa kecuali diri sendiri kan. Dan ini dilatih wajib Bu ya di Gerindra Bu ya? Semua anggota dewan juga wajib ikut semua. Kader juga wajib, kader. Luar biasa. Dan di sana pun kita belajarnya tuh banyak dicekokin ilmu-ilmu dari tokoh-tokoh pahlawan ya. Jadi banyak sekali belajar. Jadi waktu itu saya yang selalu melekat dalam otak saya adalah kayak contohnya nggak cuma pahlawan di dalam Indonesia sendiri gitu ya. Kita dikasih nonton film tentang Nelson Mandela, perjuangan beliau bisa menyetarakan kulit hitam dan kulit putih, begitu di penjara sekian lama gitu kan. Dan terus belum lagi perjuangan Jenderal Sudirman dengan kondisi yang sakit. Film kita tuh banyak bagus, cuman kalau nonton sendiri kan males ya. Tapi kalau dicekokin dengan kelompok teman segrup tuh vibe-nya beda gitu. Dan itu dapat banget, maksudnya bayangin gitu. Kan kita pengen merdeka, para pejuang kita tuh udah luar biasa. Kalau kita udah tinggal ibaratnya hidup udah enak banget lah. Sekarang udah lebih more better ya, lebih enak gitu anak-anak sekarang ya. Nah, kalau bisa kan nilai-nilai itu jangan sampai hilang karena tergerus sama era globalisasi sekarang gitu. Jadi
sekaligus nih, ini kan bagus buat anak-anak muda, kaum milenial, kaum Gen Z, ya kan. Nah mungkin Bu Rani bisa sampaikan ke mereka anak muda, kaum milenial atau kaum Z yang lain soal pengalaman tadi yang harus bermanfaat, Bu. Jadi salah satu kenapa Rani juga pilih nyaman di Partai Gerindra adalah ketika tidak ada batasan kita berdiskusi, kita nggak pernah dianggap anak kecil, kita nggak pernah dianggap anak bawang, kita nggak pernah dianggap lo anak muda gue senior, tidak gitu kan, karena di sana para seniornya juga terbuka gitu. Alhamdulillah saya banyak sekali sampai di 16 tahun ini Rani mungkin nggak akan pernah jadi siapa-siapa gitu tanpa banyak support dari tokoh-tokoh di Gerindra sendiri. Ada selain abang saya memang mensupport dengan segala caranya gitu ya, dan itu luar biasa gitu ya, itu role modelnya Rani. Terus ada almarhum Pak Desmond yang selalu menempa saya gitu, yang selalu bilang ini, Rani, kita tidak akan pernah bisa benar ketika kita tidak pernah salah. Jadi gitu, jangan takut salah. Tapi saya ini orang yang sangat sangat meminimalisir resiko gitu. Karena saya orang baper. Saya orangnya baper. Saya orangnya rada moody gitu ya. Jadi saya berusaha handle diri saya sendiri. Gitu. Karena kalau saya berpikir kalau saya nggak bisa handle diri saya sendiri, gimana saya handle orang lain kan? Makanya selama di pencapresan ini saya nggak mau nonton debat. Walaupun akhirnya tuh debat seliweran ya kan, namanya media sekarang terbuka gitu. Tapi saya tidak akan nonton debat secara khusus untuk nonton, karena saya baper. Di debat yang ke berapa tuh ya? Kedua ya? Ketiga ya, debat ketiga itu bapak yang disakiti, saya yang berduka. Jadi sampai 3 hari saya nggak mood pakai baju warna lain kecuali hitam. Karena saya jadi ngerasa kayak bapak saya yang dizolimin gitu. Saya tuh baper, makanya saya nggak mau lihat. Dan jadi kalaupun kemarin debat terakhir pun yang kita mau nggak mau karena lagi kumpul keluarga semua pada nonton. Tapi saya nggak nonton, saya main game. Tapi terdengar kan. Tapi kan ada hikmahnya, Bu, dengan bapak dan tanda kutip diserang, ya kan, masyarakat semuanya malah bagus, bapak, ya kan. Ya kalau ada, ya sebenarnya itu sih bisa dibilang poin positif ya. Tapi ya nggak, maksudnya di kehidupan ini jangan juga jadi dibully terus gitu ya. Maksud saya kan dipertontonkan gitu. Maksudnya jangan juga mengkritisi, menghina, nyinyir tuh dijadiin budaya buat Indonesia gitu. Karena kita ngelihat Gen Z sekarang sama Gen setelah Z-nya ini nih, anak-anak kecil yang sekarang nih, kan ini kan rekam jejak digital ya, kapan aja mereka bisa nonton gitu. Anak-anak sekarang tuh kan beda akhlaknya sama kita, ya kan? Kalau anak sekarang tuh harus kita ucapin berkali-kali, salam dulu, salam dulu kita ada tamu. Kalau dulu kita tanpa dibilang harus salam kan gitu. Terus kalau misalnya kita sedang ditegur orang tua, dulu natap matanya aja nggak berani. Kalau anak sekarang dia mikir otak gimana supaya menjawab kan gitu. Nah ini kan kalau kita tinggalkan apa yang kita perjuangkan sekarang nih, Rani berpikir hasilnya bukan cuma buat kita loh, tapi buat anak cucu nanti. Itu yang harus kita perjuangkan. Kalau nggak kita lakukan pembangunan sistem dan segala sesuatunya dengan matang, mereka nanti gimana ya? Dan kita juga kan nggak tahu bisa mendampingi mereka sampai usia berapa. Syukur-syukur bisa terus terlibat sampai mereka berdiri di kaki sendiri gitu. Bisa mastiin pendidikannya ya kan? Bu Rani, ini menarik, nyinggung soal anak tadi. Ini saya sedikit sedikit beban ke keluarga Bu Rani. Kan tentu tidak mudah. Ibu Rani punya peran ganda. Ibu harus memikirkan sebagai wakil rakyat, belum di partai ya kan, belum di partai lain. Itu kan ibu harus jadi ibu rumah tangga, ibu dari anak-anak. Bagaimana ibu mengatur itu dan bisa mengharmoniskan atau mensinkronkan, ya kan? Nggak ada metode sih. Yang penting apa adanya gitu. Saya nggak pernah jadi Rani anggota dewan di luar, karena saya nggak pernah merasa saya ini anggota dewan loh, pejabat loh, tidak gitu. Di rumah pun tidak gitu. Terus jadi maksud saya mengalir begitu saja. Saya terbuka, anak saya, suami saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi kan mereka juga banyak saya libatkan dengan kegiatan di dapil, di pekerjaan.
Dan itu pilihannya mereka bisa lihat sendiri. Dan ibaratnya gini, saya tuh berusaha punya, kan quality time itu bukan berarti kita setting kuantitasnya gitu. Jadi kapan saja, kadang-kadang setiap habis turun dapil di weekend, karena kegiatan partai itu justru numpuknya di weekend kan. Di weekend itu memang sudah ditetapkan dari di awal menikah gitu adalah hari keluarga gitu. Tapi kalau misalnya saya ada kegiatan, biasanya nanti saya sempatkan setelah kegiatan kita janjian ketemu di mana, makan malam kah, makan siang kah. Jadi yang penting ada waktu untuk itu. Dan kesini-sini setelah hampir 15 tahun di politik gitu ya, di DPRD pun saya sudah mulai juga mengatur kehidupan saya gitu. Jadi kalau tidak ada hal yang penting yang harus saya kerjakan sampai malam hari, saya tidak akan pulang malam. Saya akan mengejar waktu di mana saya bisa makan malam bareng anak sama suami. Karena disitulah saya bisa tanya anak sekolah gimana. Justru saya sering minta maaf sama anak saya karena saya tidak bisa jadi ibu yang mungkin 24 jam ada sama dia gitu. Tapi alhamdulillah di era yang sekarang nih kita dilengkapi oleh sistem komunikasi yang udah canggih. Minimal video call. Jadi saya bangun komunikasi dengan anak saya, kebiasaan-kebiasaan setiap harinya. Jadi kalau dia pulang sekolah, dia akan lapor, "Ibu, aku jalan pulang," gitu. Jadi terus kayak gitu. Kalau pagi sebisa mungkin saya bangun pagi, walaupun saya tidak ngantar anak sekolah, tapi saya menghantarkan dari rumah, dia pergi ke sekolah. Jadi bangun pagi, dia siap-siap ke sekolah, saya sholat subuh, karena mungkin saya lebih semangat tuh sholat subuh gitu. Karena saya merasa doa di awal waktu gitu ya. Di hari-hari di siangnya suka pada bolong gitu ya kan. Tapi maksudnya doa di subuh pagi itu saya habis sholat subuh, terus bisa melepas anak saya berangkat sekolah, terus saya langsung beraktivitas. Jadi nggak gampang memang, tapi kalau kita dijalaninnya sih bismillah. Kalau dibilang udah ideal, jungkir balik. Kadang kalau lagi mood, apalagi saya moody ya. Kalau moodnya lagi jelek, tanya deh tim. Kadang kalau lagi jelek, tiba-tiba semua kegiatan bisa batal. Kalau Rani nggak bisa nemu feel-nya gitu. Makanya saya kalau reses, sosper, turun dapil, apapun, semua udah diatur oleh tim. Jadi saya nggak pernah tahu ini mau kemana. Jadi saya kayak diculik. Tapi di mobil tuh saya berusaha jaga mood. Ngapain aja kita ya? Saya tidur, saya apa aja, teleponan, jadi ngejaga mood. Jadi kalau turun kemana pun saya ikhlas. Jadi kalau reses, sosper, saya nggak pernah yang saya minta, saya mau turun di sini, saya nggak. Jadi tim yang ngatur, mereka yang bilang, kita belum pernah kesini ya, atau kadang ada permintaan dari masyarakat baru yang dulu mendukung siapa gitu misalnya, terus minta Rani turun. Kan kalau saya sih, ya urusan dia mau dukung siapa, selama jadi pekerjanya waktu kemarin dari DPRD, ya saya jalanin. Cuman kalau sekarang udah antara turun dapil dengan pekerjaan DPRD agak sama nih gitu, ya mungkin agak lebih diatur. Kan kita juga nggak mau bersinggungan dengan teman-teman lainnya gitu. Itu sih, tapi susah. Luar biasa pemirsa Rotas TV di mana Anda berada, khususnya di DKI Jakarta. Tadi ini luar biasa kita simak bagaimana perjuangan beliau membagi waktu, berperan sebagai ibu rumah tangga, berperan sebagai anggota dewan, sebagai wakil rakyat, dan juga di partai. Ini sangat luar biasa ya kan, mungkin jadi inspirasi buat kaum perempuan atau ibu-ibu kan itu kan. Dapur. Udah nggak pernah masuk dapur karena gini, memasak itu butuh waktu yang menyenangkan. Kan kalau memasak itu kalau kitanya nggak mood rasanya aur-auran. Dan saya nggak sampai sekarang tuh ngerasa sedih karena saya nggak punya waktu baik cukup untuk bisa masuk dapur. Itu sih yang sekarang Rani tuh mikir, cepat selesai masa kampanye maksudnya kalau memang Allah masih memberikan Rani kesempatan untuk bisa jadi DPRD lagi gitu. Kalaupun tidak kan saya serahkan hidup saya, saya kan cuma berusaha. Hasilnya biar Allah yang nentuin. Entah jadi apa saya juga nggak tahu, tapi insya Allah saya akan terus kalau bisa masih terus bisa memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat banyak, khususnya untuk masyarakat di daerah pilihan saya kan gitu. Ya itu aja sih Rani kepikiran. Saya tuh orangnya ini loh, teman-teman tuh bilang cengeng sebenarnya gitu. Nggak boleh lihat nenek-nenek sama kakek-kakek
bawa barang berat gitu ya, pasti kita beli semuanya biar dia pulang gitu. Iya. Saya mikirnya, saya selalu tanya kan kadang masih ada nenek-nenek nih, kita di dapil nemuin banget ya, yang jualan cemilan, kerupuk, tapi kan udah, saya cuma tanya modal ibu berapa gitu. Paling saya nggak bisa kasih modal, tapi modal hari itu, jualan hari itu semua harganya berapa, mungkin ada lebihnya sedikit, yang penting ibu pulang cepat ke rumah. Kan kalau pulangnya lebih cepat, dagangannya sudah laku, insya Allah kan happy ya, ke rumah happy, bisa makan bareng keluarga. Maksud saya kalau mereka bisa bahagia dan bersyukur, insya Allah itu jadi amalan baik saya dengan tim gitu. Amin, amin, luar biasa. Ini memang luar biasa nih Bu Dewan satu ini. Nilai sosialnya sangat tinggi sekali juga kan. Baper tapi bapernya bagus gitu. Begitu ngelihat nenek-nenek atau mungkin bapak-bapak tua ya jualan beli semua, itu luar biasa. Tapi itulah Allah kasih anugerah gitu ya Bu. Tapi di politik itu sebenarnya nggak boleh baper sama kepo. Iya. Untungnya saya nggak kepo orangnya, nggak kepoan. Saya nggak, dari dulu saya nggak pernah kayak gini nih, kita nih keganggu nih. Kita keganggu ketika kita pencalekan seperti ini. Kebayangkan satu dapil itu 12 kursi. 12 kursi di partai, kita saingan sama 12 teman dari internal. Sekarang partainya ada berapa? 18. Berapa orang yang ngerebutin ini hak yang sama? Kalau kita kepo, kita stres sendiri. Misalnya ngeliat ini, oh si A bikin piknik, bikin wisata religi, jungkir balik kan kalau ngurusin orang kayak gitu-gitu. Saya udah pakai aja Bu ya. Saya pakai kacamata kuda terus aja. Maksudnya saya cuma bisa semampu saya seperti ini. Saya juga nggak, maksudnya gini, saya bukan dari keluarga embel-embel tajir luar biasa. Saya maunya setiap mau caleg pun ada dari hasil tabungan yang dari pendapatan saya gitu. Saya juga bukan orang yang bukan pengusaha, nggak punya perusahaan apa-apa gitu. Terus emang juga ada support dari keluarga dan banyak pihak. Dan itu setiap support saya akan pertanggungjawabkan segala sesuatunya sebaik-baiknya. Karena menurut saya kan kita hidupnya nggak cuma di dunia. Betul, luar biasa. Ya kan? Bu Rani, izin, ini kan 8 hari lagi menjelang pemilu, ya kan? Baik Pilpres dan Pileg kan gitu. Nah, kita ingin tahu Bu, di Gerindra sendiri jauh mana konsolidasi termasuk kekuatan kader gitu kan untuk memenangkan Pak Prabowo dan tadi, karena kan kita lihat ini antusias masyarakat sangat tinggi, ya kan? Bahkan kita tahu beberapa survei dengan lembaga yang kredibel, beliau sudah mencapai angka 50% ya kan? Gerakan satu putaran terus digaungkan. Nah, bagaimana menurut Bu Rani? Kalau di Gerindra kita tuh nggak pernah dianjurkan untuk percaya survei. Gitu. Jadi satu sisi sih happy ya ngelihat ini, saya ngedampingin Bapak periode kali ini yang kayaknya luar biasa gitu. Ya mudah-mudahan doa kita lelah menjadi lilah itu kayaknya saat ini. Cuman kita memang tidak boleh percaya survei. Kita tetap masih berjuang. Saat ini di sisa 8 hari Gerindra terus berkonsolidasi dan merapikan data saksi. Karena kita memang percaya yang harus kita perkuat adalah saksi. Ya kan? Dari saksi, dan setiap saksi juga kan harus ada apresiasi. Nah itu kita persiapkan secara baik-baiknya. Itu sih di sisa 8 hari ini, walaupun masih ada beberapa teman-teman yang mungkin masih terus konsolidasi. Kalau saya pribadi konsolidasi masih dilakukan tapi tidak jadi prioritas, karena prioritasnya adalah merapikan data simpul yang kita punya, karena memang kan kita nggak bisa juga berjuang tanpa ada data yang menjadi pegangan acuan kita, berapa pendukung kita di situ gitu kan. Karena kalau semuanya gimana nanti lebih repot kan gitu tanpa terdata gitu. Agak lupa Bu, target Gerindra DKI sendiri berapa kursi Bu nanti di Pileg? Kalau target sih, saya sih nggak muluk-muluk gitu ya. Saya bilang sama ketua, sebenarnya kita pengen satu dapil tuh tambah 1 kursi aja. Kan ada 10 dapil. Saat ini Gerindra kan ada 19 kursi. Kalau tambah 1 dapil itu 1, berarti tambah 10 sekitar 29. Siapa sih pengennya sih kayak fenomenalnya waktu Partai Demokrat ya, 32 kursi di DPRD DKI waktu 2009. Dan itu belum ada yang bisa mengalahkan itu. Tapi untuk Gerindra insya Allah
kita targetkan setiap dapil bisa tambah 1, Ya. itu udah alhamdulillah. Kalaupun tidak 29, yang penting tetap menang. 29 tanggung buat 30 pas. Boleh, boleh. Yang penting Gerindanya jadi pemenang di DKI. Amin, amin. Jadi Amin. kenapa kita pengen jadi pemenang bukan ingin mengalahkan, Ya. tapi kalau mau memberi perubahan itu memang harus berkuasa. Ya. Jadi saya ngerasa Gerindra belum bisa berkontribusi banyak memberikan perubahan untuk DKI karena kita bukan penguasa. Ya. Dan ini saatnya yang tepat menurut Anda dengan antusiasme masyarakat yang sedang mengharapkan Pak Prabowo jadi presiden, efeknya DKI juga akan jadi pemenang. Harus kita berjuang untuk itu. Ya. Karena kalau Bapak Presiden di parlemennya bukan pemenang juga, Bapak berat juga kerjanya. Ya, ya. Ya kan? Jadi, pasti kan di dalam politik ada oposisi, ya kan? Ada yang internal masuk gitu ya. Jadi kita nggak mau Bapak susah, otomatis supaya bisa tetap sinergi itu kan akan turun gitu dari presiden turun ke pusat DPR RI-nya gitu kan. DPR terus dari DPR RI bisa implementasi ke DPRD. Saat ini saya rasa belum banyak komunikasi yang mumpuni antara DPR RI dan DPRD. Khususnya di provinsi-provinsi. Saya berharap kalau nanti Gerindra menang, Pak Prabowo presiden, sistem marwah itu komunikasi lintas pusat dan daerah bisa satu komando. Supaya kan kalau kita di pembangunan di daerah kalau akan tumpang tindih bilangnya oh ini program pusat, ini program daerah, kan harusnya bisa mana program pusat dan daerah tapi tidak saling ganggu tapi justru sinergi. Jadi termasuk program-program Prabowo Gibran, Ibu akan all ya, akan all out untuk sudah all out. Sudah. Dari 2009 program susu itu sebenarnya udah kita jalanin. Bapak itu memerintahkan semua kadernya untuk melakukan revolusi putih. Namanya kita revolusi putih. Walaupun banyak kenyataannya. Artinya apa tuh, Bu? Revolusi putih adalah memberikan susu untuk anak-anak. Oke. Ya, putih jadi warna susu itu ya. Warna susu. Tapi kenyataannya di lapangan anak-anak yang minum susu putih itu nggak banyak. Karena mereka nggak terbiasa, nggak suka, ya kan. Jadi UHT kan ada banyak rasa, tapi kita menggambarkan susu itu adalah putih. Karena Bapak melihat anak-anak yang sekarang itu adalah salah satu faktor ketinggalan dan lain-lain adalah dari gizi yang terkandung dalam susu. Walaupun mungkin ada makanan lain ya gitu, tapi revolusi putih udah kita jalani di 2009. Nah sekarang yang digencarkan adalah pemberian makan siang gratis dan susu untuk ibu hamil dan anak sekolah. Contohnya gini, ada kesenjangan program pendidikan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Anak-anak kita yang di sekolah swasta, mereka pulang ke rumah dalam kondisi sudah rapi, dalam arti sudah makan siang, sampai di rumah tinggal istirahat tidur siang atau mereka melakukan les. Sedangkan anak sekolah negeri tidak. Ya kan, karena memang di sekolah swasta tidak gratis gitu ya, ada dikelola, tapi orang tua akan menyetujui itu dan anak-anak makan sendiri ke rumah tuh pulang udah makan siang karena dengan gizi yang lengkap lah. Kalau misalnya sekolah swasta kan bayarannya cukup lebih tinggi dari negeri, otomatis kalau ada anjuran catering dari sekolah kan sudah diukur gizi dan lain-lain, udah lebih aman. Tapi kan yang dipikirkan Bapak adalah seluruh anak Indonesia gitu. Contohnya anak-anak yang di sekolah negeri ini. Dan ibu hamil pun, kenapa ibu hamil kita kasih susu gratis? Karena banyak ibu hamil yang mungkin nggak kepikiran, nggak beli susu karena mungkin nggak mampu, mending beli buat makan gitu. Jadi kan kenapa ibu hamil sebelum anaknya lahir disehatkan dulu sejak dalam kandungan. Sebenarnya itu gitu, makan gratis bukannya dihitung. Kadang orang gini, wah ngapain makan gratis? Bukan itu, tapi tujuannya makan gratis bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Kalau mau makan gratis seluruh masyarakat Indonesia juga repot, ngaturnya gimana, ya kan? Tapi itu sebenarnya, tapi mungkin ya karena ada pihak-pihak yang menggoreng, jadi kadang yang dicerna masyarakat tuh tidak sama. Sebenarnya program ini udah kita lakukan banyak dan bahkan memang waktu Pak Anies jadi gubernur pun beberapa kali dari tim Bapak yang sudah berbicara apakah bisa susu itu kita masukkan ke dalam program di sekolah, diberikan di sekolah secara gratis.
luar biasa pemirsa. Memang sangat brilian. Ini program kerakyatan ya, dia sangat bermanfaat ya. Saya kemarin juga sempat nanya ke beberapa rakyat kecil, Bu Rani, ya, dan mereka sangat sepakat dan sangat mendukung. Dari mulai tukang ya, pedagang-pedagang kecil itu, kemudian masyarakat bawah lah, mereka rata-rata sangat sepakat setuju karena itu membantu menaikkan gizi mereka, ya kan. Juga 2 bulan terakhir kami kader Gerindra diperintahkan untuk turun membagikan susu kan selama kampanye untuk canvassing juga. Tapi waktu saya bagi susu, saya melihat animonya luar biasa. Dan bukan anak-anak saja loh yang minta susunya. Oh gitu ya? Karena kan kalau mau beli susu UHT itu mungkin satunya harganya sekian. Kadang ada yang ya daripada beli itu mending beli ini gitu kan. Tapi kalau dibagikan secara gratis semuanya happy. Ya kan, kita aja happy lah pastikan ya. Karena memang susunya sebenarnya sih susu yang baik itu adalah susu murni. Tapi kan di kita sekarang untuk mendapatkan susu murni rada sulit. Belum lagi kalau susu murni itu kan harus fresh ya. Kalau nanti ada jangka tertentu harus masuk pendingin gitu, itu kan agak tidak berkualitas, beresiko lah. Ya makanya kita kemarin berikannya adalah susu UHT. Ya minimal ada kandungan yang sama yang dibutuhkan anak-anak. Ya pemirsa, mungkin Anda bisa menyaksikan tadi ya, bahwa memang program susu ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Ya, rupanya setelah kader-kader Gerindra ke masyarakat membagikan susu UHT, rupanya bukan hanya anak-anak tapi orang dewasa juga, Bu ya. Betul. Jadi kan saya bagiin suka di dapil gitu, terus kadang banyak yang lewat gitu. Mungkin dia ingin memberikan untuk anak-anaknya kan. Kan kita suka kasih tuh pasti 2 gitu, 2 susu. Ya 1 bisa mereka minum sendiri, 1 bawa pulang buat anak. Minimal kita bangun dulu nilai frekuensi yang sama dulu gitu. Baik. Oke, baik pemirsa, Bu Rani mungkin ada closing statement dari Anda mengenai Pesta Demokrasi tanggal 14 Februari 2024 ya, baik kepada konstituen Anda maupun kepada masyarakat, para pendukung Pak Prabowo yang bisa mungkin Anda bisa sampaikan ke masyarakat. Terima kasih Mas Agus. Buat masyarakat Indonesia khususnya DKI Jakarta, saya cuma bisa bilang di tanggal 14 Februari nanti, 14 Februari tahun 2024, jangan lupa untuk datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda, siapapun nanti yang memimpin Indonesia, kita andil dalam perubahan tersebut. Karena satu suara sangat berarti, jangan golput, karena bila banyak yang golput, tidak akan pernah terjadi perubahan yang maju untuk Indonesia. Gitu ya. Menurut saya, setiap presiden juga manusia gitu. Pasti akan ada baik dan buruknya, tapi kita bisa pilih mana yang lebih mumpuni untuk bisa memberi perubahan Indonesia maju ke depannya. Karena yang kita bangun bukan buat kita saat ini saja, tapi buat anak cucu kita ke depannya nanti. Jadi jangan juga mempertaruhkan Indonesia ini hanya karena ego berlatar belakang isu apalagi gitu ya, hoax yang banyak. Silahkan pilih siapapun yang bisa Anda rasa untuk mewakili Anda sekalian gitu ya. Dan kita harus bisa menerima resiko selama 5 tahun atas pilihan kita itu. Sekali lagi buat masyarakat Indonesia, khususnya DKI Jakarta, selamat melakukan pesta demokrasi. Kita usung pemilu yang tetap damai demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Mau siapapun presidennya, kita tetap satu saudara, satu bangsa, satu negara, masyarakat Indonesia. Salam Indonesia Raya. Luar biasa, ini seperti Pak Prabowo dalam debat kemarin, sangat menyejukkan duanya masyarakat ya. Karena memang beliau adalah anak buahnya Pak Prabowo, jadi memang seperti itu yang bagus imbauannya kepada masyarakat supaya di suhu politik yang tinggi ini masyarakat jadi adem, Bu. Begitu, Bu ya. Ya sekarang kan kalau ribut di bawah ya, di atas udah adem, di bawah nggak selesai-selesai. Sayang gitu. Saya sih ngerasa ya sekarang kan siapapun jadi presiden, kita tetap jadi warga Indonesia. Betul. Tidak mudah pindah ke negara lain gitu ya. Betul. Terus apakah kita terus mau hidup penuh kebencian
selama satu periode Iya. gitu. Kayak tadi kebetulan dari perjalanan ke sini tuh ada demo kan, Iya. belakangan ini demo dari kepala desa itu Iya. menjadi pikiran saya juga. Iya. Maksud saya menuntut apa sih? Menuntut 25 tahun ya. Iya. 25 tahun masa jabatan. Betul. Kalau kepala desanya baik, pasti masyarakat happy. Iya. Tapi pasti ada oknum gitu. Iya. Tapi kalau untuk kan akan sangat menyedihkan dan sial banget gitu ya untuk masyarakat yang ternyata kepala desanya tidak bisa dijadikan panutan gitu. Menunggu 25 tahun keburu bubar jalan tuh desanya nggak sih kan gitu ya. Betul. Itu seperti itulah yang kita bicara, maksudnya mari kita bangun Indonesia lebih maju secara realistis. Ya kita harus akui apa yang sudah baik kita tingkatkan, apa yang belum baik kita perbaiki. Itu aja sih maksudnya ya, mau siapapun nanti. Baik, luar biasa. Demikian pemirsa, kita mendapat banyak wawasan, pengetahuan dan yang lain-lain. Dan tentunya juga dalam hal ini untuk kaum perempuan, kaum hawa, ya itu dapat inspirasi dari beliau ya kan itu kan. Setidaknya sebenarnya Bu Rani saat ini menjadi anggota dewan dan banyak peran gitu kan ya, juga bantu masyarakat. Tadi udah ada dapat ambulan segala macam, itu kan peran nggak mudah. Dan mudah-mudahan kaum perempuan juga dapat mengambil hal yang baik, yang positif dari Bu Rani gitu kan. Saya juga boleh titip pesan. Silakan. Karena belum banyak woman support woman. Kita sampai saya di 3 periode ini target 30% perempuan tuh belum pernah terjadi di DPRD. Khususnya di Gerindra sendiri pun menjadi PR buat saya. Saat ini di periode ini Gerindra cuma ada 2 perempuan. Waktu di periode pertama perempuannya 2, periode kedua 5, udah cukup menyenangkan, ternyata 2. Tapi kalau saya sih cuman bisa memberi saran kenapa kita harus support sesama perempuan. Karena ada hal-hal yang memang haknya perempuan yang harus kita bisa perjuangkan bersama, tapi ketika terjadi voting kita akan kalah karena jumlah kita yang tidak mumpuni gitu. Jadi buat para ibu-ibu, saya tidak melarang untuk memilih calon legislatif yang laki-laki ya. Ini tidak terlalu gender banget juga. Tapi kenapa tidak mensupport caleg-caleg perempuan untuk bisa menduduki kursi parlemen supaya hak-hak para perempuan ini bisa disuarakan lebih kencang di parlemen gitu. Karena memang jumlah yang kita masih sangat kecil. Ketika ada isu-isu perempuan yang mau kita majukan untuk perda misalnya atau untuk undang-undang gitu ya, akan kurang support atau mungkin akan jadi di nomor sekian kan karena voting yang tidak sesuai jumlahnya. Jadi saatnya perempuan siapapun mampu kok, saya rasa mau, kan sekarang udah lebih era terbuka ya, nggak mungkin perempuan nggak lihat jadi caleg harus lulusan ini, tidak. Siapapun kalau ibu rumah tangga dan mampu berkomunikasi dengan masyarakat dan diberikan amanah lalu terpilih jadi anggota dewan, siapa tidak kan itu pasti mungkin. Saya bukan siapa-siapa, tidak membesarkan juga siapa-siapa, tapi yang pasti saya berjuang untuk hak perempuan. Saya juga saat ini masih duduk sebagai ketua KPPI DKI Jakarta. KPPI Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia. Baik. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Ibu Hajah Rani Maulani, dan juga beliau adalah caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Dapil 9. Nomor 1. Nomor 1, ya lupa, nomor 1. Beliau sekali lagi nomor 1 pemirsa, ya kan. Baik, terima kasih Bu Rani atas kesempatannya. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi masukan, inspirasi. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa, ya kan. Nantikan lagi dalam program Talk kita selanjutnya bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trans TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani. Terima kasih Mas Agung.